Assalamualaikum. Hari ini kita akan bahas array. Apa sih itu array? Oke, array itu bahasa Indonesianya lari atau matriks ya, yang biasa kita sebut. Array ini merupakan kumpulan nilai data tipenya sama ya, di dalam urutan tertentu yang menggunakan nama yang sama. Kalau kita biasanya pakai tabel ya, ini adalah salah satu bentuk array adalah tabel ya. Kemudian letak posisi dari elemen array ini ditunjukkan oleh indeks. Indeks itu menentukan di mana sih posisi dari angka atau isi dari suatu kotak-kotak itu ya di dalam matriks atau array. Oke, dilihat dari dimensi array, ini array dapat dibagi menjadi array satu dimensi atau kita biasa pakai untuk dua dimensi. Kalau tiga dimensi jarang ya, nggak bisa dipakai. Oke, di sini kita akan bahas apa sih array satu dimensi itu. Setiap elemen array dapat diakses melalui indeks ya. Indeks itu apa tadi? Menentukan dia di lokasi keberapa sih dari kotak-kotak di suatu matriks, array atau tabel ya. Indeks array, indeks ini secara default kita mulai dari angka 0. Oke, bagaimana sih kita menyatakan array matriks? Oke, secara umum, untuk umumnya seperti ini. Tipe ini adalah menentukan tipe data di dalam array. Tipenya apa? Kemudian nama arraynya, nama tabelnya apa sih? Nama matriksnya apa? Kemudian tentukan di sini kita mau pakai ukuran berapa untuk array itu. Contoh ya, kita mau bikin 5 array. Elemennya 5. Nilai di sini adalah nama dari array. Tipe di dalam array ini apa sih? Tipenya integer. Jadi kalau kita menyatakan integer int nilai 5, berarti kita menyiapkan 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 kotak ya. Nama arraynya nilai, tipe di dalam datanya integer ya. Di sini integer ya, tidak ada yang koma-koma, semua bilangan bulat. Nah, dari 5 ini kemudian indeksnya yang mana? Di sini adalah nama arraynya, indeksnya 0. Ini nama arraynya, indeksnya 1. Ini nama array, indeksnya 2. Nilai indeks 2 ini menyatakan berapa nilainya? Nilai 2 berarti isi datanya adalah 82 dengan tipe integer. Untuk indeks ketiga, indeks 3, kita akan punya nilai integer 60 dan seterusnya. Oke, ada juga namanya string. String ini bisa dipakai untuk array yang bertipe karakter. Jumlah elemen arraynya menyatakan jumlah string ya. Misalnya diminta dibuat array dengan jumlah elemen 10 berisi angkanya 5, 3, 2, 4, 9, 8, 10, 3, 6, 15. Berarti indeksnya dari mana sampai mana ini? Kita akan punya, ini ada 10 data, berarti kita akan buat indeks dari 0 sampai 9. Kenapa indeks 0? Karena sebelumnya kita menyatakan di awal indeks default adalah 0 ya. Oke, setelah itu apa? Kita akan buat elemen 10. Berarti kita akan membuat tabel array matriks ukuran 10. 1, 2 dan sampai 10 kotak ya. Indeksnya 0 sampai 9. Berarti kita tulis di sini indeks 0, 1, 2 sampai 9. Setelah itu apa? Nah, baru data-data ini 5, 3, 2 dan seterusnya ini kita
kita masukkan masing-masing ke dalam kotak-kotak elemen-elemen array yang sudah kita buat tadi. Kemudian deklarasi array di sini untuk tipe data ya, kita punya integer. Berarti di sini tipe datanya integer, nama matriksnya X, ukurannya 5. Untuk tipenya float, berarti di sini tipe di depan kita buat float, nama arraynya X, elemennya 5 ya. Char, karakter. Berarti kita akan buat di sini tipe data arraynya adalah karakter, nama arraynya X, ukuran elemennya 5. Kemudian saat pengisian deklarasi ya, di sini untuk tipe integer, berarti nggak boleh ada di sini koma-koma ya. Semua data di sini adalah bilangan bulat. Yang ini tadi kita buat di sini, kemudian masing-masing kotak, masing-masing elemen kita masukkan nilai integer. Untuk float, kalau float berarti tipenya desimal ya, koma-koma. Berarti angka-angka di sini yang dimasukkan adalah desimal tipe float. Untuk char yang ini kita buat di sini, kita masukkan untuk setiap elemen nilainya A, B, C, D, E. Jadi dalam satu dalam satu array kita punya data yang tipenya sama. Untuk tipe float berarti di sini semua tipenya float. Untuk array yang ini kita akan punya tipe char, karakter. Untuk semua elemennya sama ya, tipenya karakter. Nah, dari sini kita masukkanlah ke dalam tabel array ya. Di sini indeksnya masih ingat ya, defaultnya 0, 1 sampai 4. Kenapa sampai 4? Karena ukurannya 5. Ini posisi kelima. Kemudian tapi kita harus mulai indeks dari 0. Oke, yang tadi integer X ya, kita masukin saja kan 1 sampai 5. Untuk tipenya float kita akan masukkan nilainya 1,1, 1,2 dan seterusnya ya, sesuai yang tadi di slide sebelumnya. Kemudian untuk yang tipe char kita akan masukkan nilai B, C, D, E untuk setiap elemen yang sudah kita tentukan di slide sebelumnya. Nah, setelah kita buat array di sini, bagaimana kita cara manggil supaya nilai-nilai di dalam elemen ini bisa keluar, dicetak. Nah, bagaimana cara memanggil elemen array? Untuk tipe integer, kita akan buat printf. Masih ingat ya, printf. Ini indeks kedua. Ini apa? Tanda petik kiri kanan, ada %d. %d menyatakan tipe integer. X2. Ini maksudnya apa? X2 adalah array nama X pada indeks 2. Pada indeks 2 tuh yang mana? Ini ya, indeks 2. Berarti kalau kita suruh print indeks 2 integer, yang keluar adalah angka 3. Kalau float, tipenya F ya, %F. Indeks keduanya, indeks 2. Mana indeks 2 dari F, dari float? Oke, ini untuk tipe float, 1, 3. Untuk char, %C ya, char, suruh keluarkan nilai elemen dari matriks X indeks 2. Mana indeks 2? Yang ini ya, untuk tipe char berarti C. Oke, segitu dulu untuk pengantar array. Selanjutnya kita akan bahas contoh ya. Bye bye.